Nah, dijual lah apa yang dia miliki gitu, menjual. Kiranya apa yang bisa dijual dijual buat modal. Ya gimana? Udah habis semua. Nah, terus intinya pokoknya terus begitu terus sekali dapat modal entah dari mana jualan diminta Habib lagi dapat modal lagi jualan diminta Habib terus hingga apa yang terjadi akhirnya Maman stres dan saking stresnya itu kena penyakit asam lambung terus meninggal mati. Iya, jadi mati akhirnya Mamannya ini karena stres jualannya diminta terus sama Habib sampai akhirnya kena penyakit asam lambung pikiran ya kena dapat tekanan terus dari istri ya kan ditagih utang sana sini karena pinjam modal sih ya kan ditagih akhirnya setiap jualan diminta lagi terus iya sampai mati gitu loh sampai mati tapi namanya Kibin tetap meyakini soalnya nanti walaupun saya hidup di dunia ini blangsak gitu, walaupun di dunia ini blangsak, nggak dapet apa-apa, yang penting nanti gua masuk surga gitu. Begitu. Hingga apa yang terjadi si Maman ini akhirnya metong alias modar, mati. Mati kan Maman. Ah, dikabarin lah sama si Ahyar ini kibinnya. Ahyar ngabarin. Bib, aneh mau ngasih kabar Bib. Ya, apa Yar? Maman meninggal Bib. Innalillahi, Maman meninggal. Iya Bib. Enggak, waduh. Terus nggak ada lagi Bib. Kita nggak bisa merasakan kacang-kacangnya Maman. Ini padahal enak bener kacangnya Maman ini. Aduh, siapa lagi ini? Kalau meninggal terus sekarang posisi jenazahnya lagi diapain ini? Oh, lagi mau dibungkus, Bib. Oke, nanti sampaikan saja sama keluarganya. Kalau mau dibungkus, tolong mukanya Maman itu jangan ditutup dulu. Nanti tunggu aneh datang, katanya. Kalinya pokoknya jenazahnya boleh ditutup tapi mukanya jangan ditutup. Nunggu aneh datang. Aneh mau menyampaikan sesuatu, mau aneh kasih sesuatu soalnya. Enggak Habib Salimnya ini ke rumahnya Bang Maman. Nah, setelah di rumah Bang Maman kan banyak sih yang takziah, yang ziarah itu banyak lah. Ada yang baca Yasin, emak-emak, ada yang baca-baca apa, surat-surat apa, ya kan mendoakan. Maman Kacang di depannya itu Habib Salim minta katanya, "Cek, ambilin kertas sama pulpen, Cek." "Iya, Bib." Ambilin lah kertas, dikasihin sama Habibnya. "Ini Bib, kertas Bib." Lalu ditulis sama Habib, "Maman adalah kibin aneh gitu. Tolong jangan berani coba-coba tanya mempertanyakan Maman." Tanda tangan Habib Salim. Tulisannya seperti itulah pokoknya atau bisa diasumsikan sendiri masing-masing. Pokoknya intinya tulisan Habib Salim ini nulis di suatu kertas kecil lalu dilipat-lipat lalu kertasnya itu diselipin di bawah kepalanya Bang Maman. Soalnya ini kertas ya, gini selipin gini seret gitu. Nah, lalu ditutup. Lalu ditanya dikasih kata-kata terakhir sama si Habib. "Man, gue tahu Man, lu sedih, lu mati, gue tahu, tapi lu orang baik Man. Lu ikhlas dalam diri hati lu mencintai Ani, mencintai Habib gitu. Kacang-kacang tersebut kepada Ani ikhlas dari diri hati ente gitu. Ya, walaupun mumet ya kan, walaupun kan selalu memberikan kacang-kacang ente kepada Ani. Kacangnya enak Man, tenang aja Man. Ini Ani bawakan surat pengantar ente buat masuk surga tanpa hisab Man, gitu.
Wan. Ini surat ini adalah surat yang nanti dikasihkan ke malaikat. Jadi kalau nanti malaikat Munkar Nakir tanya di alam kubur, gak usah lu jawab man. Lu kasihin aja surat ini gue ini biar lu masuk surga tanpa hisab. Ya, nah ini akhirnya saya dibilang membayangkan lah, membayangkan ya. Membayangkannya begini, saudara. Ini Habib ini ngasih surat kertas kotak kecil, ya kan? Buat surat pengantar si Maman Kacang ini ditaruh di bawah. Ini contoh nih, ambil kertas ya, contoh. Ini surat pengantar nih ya, dilipet-lipet kecil, ditaruhnya di bawah begini. Ah, Maman ini meninggal sudah di dalam kubur, ya kan? Pastinya 3 langkah orang yang ziarah itu sudah meninggalkan Maman kan datang nih malaikat Munkar Nakir. Dan memang tugasnya malaikat Munkar Nakir itu mempertanyakan siapapun yang meninggal itu pasti ditanya. Pertanyaannya pun sama semua. Mau dari orang fasik, mau orang soleh, mau siapapun. Adalah anak-anak Adam ini setiap kali meninggal dunia pasti malaikat datang. Itu karena perintah Allah untuk mempertanyakan siapapun yang meninggal. Nah, pasti jadi di dalam kubur ini asumsi saya ya, karena dapat cerita seperti itu. Mama nih dalam kubur meninggal ini. Datang malaikat. Nanya, "Man rabbuka?" Nggak bisa jawab. "Man nabiyuka?" Tetap kata Habib kan nggak usah dijawab ya kan, diem gini. "Man rabbuka?" Diem. "Man nabiyuka?" Nggak jawab. Hanya begitu si malaikat ini kesel ya kan, kesel mau mukul, stop kata mamannya dalam kuburnya ini, stop. Aneh ada surat dulu, baca dulu, baca ini surat, baca dulu. Nah. Ya ini kan pasti kan kita berpikirnya begitu dalam kubur ini Maman, karena kata Habibnya kan jangan lu jawab man, lu kasihin aja suratnya dari gua, lu pasti masuk surga tanpa hisab. Nah, stop. Jangan main pukul dulu, kata Maman kan. Jangan main pukul dulu dong. Nih, surat, baca dulu. Ini dari Habib Salim, masalah ya Habib Salim ini. Terimalah sama malaikat gini, dibaca. Maman adalah kibin yang suka ngasih kacang kepada Habib Salim. Oh, ente suka ngasih kacang sama Habib Salim. Oh, ngomong dong dari tadi, jadi nggak gua tanya. Begitu ya, soalnya surat pengantar ini kan tujuannya biar dibaca gitu di dalam kubur kan, dibaca dalam kubur. Lalu oh lu anak buahnya Habib Salim, ngomong dong dari tadi, jadi gua nggak nanya-nanya lagi. Iya, gua bukan anak buahnya. Gua ini setiap hari gua mati ini gara-gara setiap hari ngasih kacang sama Habib Salim. Jadi gua mati ini, gua posisi mati ini karena gua tiap hari diminta kacangnya, jualan saya itu diminta sama Habib Salim, makanya gua sampai mati begini. Lagi, ente kan udah ada surat pengantar ini tanda tangan dari Habib Salim. Ya udah lu masuk surga, udah lolos kan begitu. Kayak audisi istilahnya, lolos dah lo masuk surga karena kamu dapat surat dari mana ya, nggak mungkin lah begitu bro. Siapa lo ya kan, apalagi di situ Habib mengatakan Maman ini suka maksiat, sholat masih bolong-bolong ya kan, ibadah kocar-kacir, kok bisa-bisanya malaikat ini nurut sama sepucuk surat. Emangnya ya namanya jasad sudah mati ya kan, emangnya bisa ruhnya ini ngambil surat ini, bisa gitu? Bisa ruh kalau jasad jelas sudah nggak bergerak lagi. Jasad ini di dalam kubur ini nggak bakal bergerak lagi. Ini kan di dalam kubur ini hanya penguburan jasadnya saja. Tapi kalau ruh itu kan bukan di makam situ, bukan di makam itu, tapi di alam barzah. Masa
Ruhnya di alam barzah ini suratnya masih nempel di jasad. Terus cuman dikasihin, kan ya nggak mungkin lah. Tapi ya sudahlah, kita nggak boleh berpikiran seperti itu, nggak boleh membayangkan, oh berarti di dalam kubur ini nanti begini, nggak boleh, haram. Ya, sama aja menuduh Habib-Habib ini apa namanya bohong, padahal bukan bohong lagi, tapi emang dobol. Jadi mereka itu nganggapnya di dalam kubur itu, waduh, bentar ada yang nelpon. Saya angkat dulu ya. Iya, dianggapnya itu di dalam kubur ini apa namanya kayak di alam kubur ini dianggapnya di alam barzah ini dianggapnya di alam kubur. Nggak begitu. Kita ini hanya jasadnya dia yang di dalam kubur. Tapi ruhnya itu di alam barzah. Jadi kalimat-kalimat yang tadi mengasih surat ya, terus ditanya malaikat munkar nakir, terus ditarik nih suratnya dari Habib Salim. Ya itu mohon maaf sangat tupul sekali. Tupul itu. Itu kita ini berpindah alam. Memiliki inisiatif, memiliki ide untuk mendatangkan sandal Nabi, mendatangkan kiswah Nabi, kupluk Nabi, pedang Nabi, bahkan bekas telapak kaki Nabi pun didatangkan. Pokoknya segala atribut yang pernah dipakai oleh Nabi itu didatangkan. Di mana tempatnya, Bang? Di Bogor. Di Bogor. Kemarin pun belum lama ada namanya pameran atribut bekas pakaian Nabi. Berbondong-bondong itu. Dari segala penjuru kibin-kibin berbondong-bondong di Bogor itu. Belum lama kemarin pun ada. Itu. Jadi sendalnya itu berbagai macam merek sendalnya itu. Entah mereknya apa, pokoknya sendalnya berbagai macam merek, terus ditaruh di kaca, ya kan? Terus rambut Nabi ditaruh di selongsongin pakai kayak tabung kaca, rambut Nabi. Jadi kalau rambut Nabi ini kalau dibubut, lalu dicelupin ke air, itu jadi airnya itu jadi mahal itu, ya kan? Kalau aqua berapa aqua satu botol? 3.000, 4.000. Nah, kalau sudah dicelupin pakai rambut Nabi, itu bisa 250, bisa 400.000, bahkan bisa sampai mencapai 500.000. Apalagi buat yang beli ini pengusaha, itu udah bisa jutaan itu. Nah, itu idenya di Bogor. Jadi pameran atribut bekas pakaian Nabi itu. Mau dari Riau, Pekanbaru, mau dari Jawa, mau dari Jawa Timur, dari Kalimantan, semua datang untuk menghadiri, bahkan tujuannya untuk mencipok sendal Nabi palsu tapi ya. Wah, iya, lu aja mau dikerjain sendal palsu, bela-belain datang dari jauh-jauh. Ya itu ada itu harganya. Kalau cipok cuma cipok, itu jeban ya 10.000 kalau cipok. Ngasih fulus di amplop ya, gocengan 2 jeban lah pokoknya, dimasukin ke kotak amal ya. Ya cipok, jeban 2 cipok, dua jeban gitu. Nah, kalau di kokop itu 50.000. Ya kalau di di klomo-klomo, apalagi kalau kena gigi, itu double itu kalau kena gigi. Iya, makanya kalau ngokop-ngokop
sendal Nabi, jadi jangan sampai masuk sendalnya itu double, apalagi kena gigi itu 4 kali lipat bayar. Ya Allah, Bin. Ya heran aja sih kalau sama Kibin ditipu terus. Jadi si Kibin ini sebenarnya diakal-akalin terus sama Habib-habibnya gitu loh. Diakal-akalin gimana caranya supaya mendatangkan fulus-fulus ini. Karena Kibin-Kibin bagi Habib ini ATM yang bisa mendatangkan fulus gitu loh. Jadi Kibin-Kibin, tanpa Kibin-Kibin ini Habib ini, makanya Habib ini selalu memiliki inisiatif. Selalu acara terus pokoknya, adalah dikit-dikit haul, dikit-dikit hadirilah haul akbar. Nanti berapa minggu kemudian hadirilah haul kubro. Nanti berapa minggu lagi hadirilah haul maha guru. Terus. Jadi karena itu tadi, bagi Habib ini ATM-nya itu para kibin-kibin. Jadi selalu merencanakan acara, pokoknya segala sesuatu diacarakan supaya apa ya, itu dari situlah pundi-pundi sumber uang itu mengalir deras gitu, apalagi mendatangkan tadi kupluk Nabi, ya kan, sendal Nabi, dari situ mereka itu. Makanya tidaklah heran kalau perutnya Habib-Habib ini buncit, ya kan. Nah makanya jangan heran kok jalannya lurus tapi pakai tongkat. Nah itu acting ya, jadi tongkat itu buat acting aja biar kelihatan kayak wali gitu loh. Ya wali manapun, imam manapun, dalam sesuai kitab Rasulullah, sahabat Nabi, dan wali imam 4 mazhab, semuanya itu mencatat dalam kitabnya itu perutnya itu suspek rata gitu. Bahkan Rasulullah sendiri selalu menahan lapar dengan mengikat perutnya pakai batu, diganjel batu, diikat. Nah sebaliknya ini cucu-cucunya ini yang mengaku cucu-cucunya ini perutnya buncit-buncit pakai tongkat, kletak ledok, pakai surban, pakai daster, ya kan, kletak ledok. Biar apa ya, biar dianggap wali maksudnya. Nah, namanya itu percaya silahkan, nggak percaya silahkan, kata Habibnya. Yang percaya silahkan, nggak percaya ya silahkan, kami nggak pernah memaksa, katanya, ya kan. Kami nggak pernah memaksa, bagi yang percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Bahasanya percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Tapi dalam pemahamannya, dalam penyampaiannya kepada jamaahnya, barang siapa yang tidak percaya dengan Habib maka kafir. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib maka sesat. Nah, itu sama saja memaksa. Meskipun bahasanya percaya silahkan, nggak percaya silahkan, tapi dengan memberikan pemahamannya kepada jamaahnya, yang tidak percaya sama Habib maka kafir. Ngomong kafirnya aja sampai kafir. Saking gemesnya gitu, jadi ngomong kafirnya tuh kafir. Iya, saking gemesnya gitu. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib maka sesat. Sesat ngomong sampai mengut. Umat Islam sejagat raya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau namanya sejagat raya, dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhirnya Imam Al-Mahdi itu, ya kan, itu namanya sejagat raya. Tidak mendoakan Habib maka orang tersebut iblis. Ngeri. Kok ngeri amat gitu loh, ya kan. Tapi kalimatnya seolah-olah yang percaya silahkan, nggak percaya silahkan, percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Tapi dalam faktanya ceramahnya selalu begitu, seakan-akan harus diikuti, karena selalu mengkafir-kafirkan, selalu mengiblis-ibliskan, selalu menyesat-nyesatkan bagi yang tidak percaya. Itu sama saja maksa, babi panaku.
Iya, namanya pemaksaan, memerkosa akidah. Ya, akhirnya kan takut. Waduh, nanti ini nyopet ayat, nyopet hadis jadi hadis diambil, nanti dipenggal dijadiin kayak contohnya hadis Rasul yang mengatakan artinya aja karena saya tahunya artinya. Iya, jika ingin suatu kebenaran, ingin di jalan yang benar, ikutilah Al-Qur'an dan Sunnah, ya kan? Itu penyampaian dari Rasulullah, ikutilah Al-Qur'an dan Sunnahku, ya kan? Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman ini umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka dengan itu gigitlah sunnah-sunnahku, peganglah Al-Qur'an dan sunnah-sunnahku. Nah, tapi dipotong pakai gobang sama Habib. Ayatnya itu diubah. Ikutilah Al-Qur'an dan keturunanku. Ya kan, ngomongnya begitu. Maka ikutilah Al-Qur'an dan keturunanku. Dan yang dimaksud keturunanku ini Balawi, maksudnya begitu. Adalah kami, para Habib-Habib kami, para cucu-cucunya. Itu namanya apalagi sekarang mau Habib, mau Kibinnya itu selalu ngomong, Habib ini nggak pernah mengakui, tapi Habib ini diakui sama umat. Diakui sama umat, bukan nggak pernah mengakui, tapi diakui sama umat. Ini kalau menurut saya bukan umat, tapi diakui sama Kipin. Boleh ngomong begitu. Kalau sama Curut, kalau sama Wirok boleh. Habib ini nggak pernah mengakui tapi diakui boleh. Tapi kalau sama Dedi Tegal, sama rakyat Indonesia ini nggak bisa. Sebab tidaklah mungkin orang ini dari Yaman atau dari mana, Hadrol Maut, datang ke Indonesia ujuk-ujuk masyarakat, oh antum cucu Nabi ya? Itu nggak mungkin. Pasti ada suatu pengakuan dulu, ya kan? Mengaku itu ada, ya kan? Itu pasti. Jadi itu kalimat-kalimat double, ya, yang tidak bisa. Iya, begitu saudara. Ya, jadi kalau kata orang cerdas mengatakan, jika ingin menguasai dan memperbudak orang-orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil itu, sesuatu yang tipu daya itu dengan agama. Jadi sesuatu yang batil, tipu daya itu bungkuslah dengan agama. Agar apa? Agar bisa menguasai dan bisa memperbudak orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh? Kipin. Gitu. Makanya bungkuslah segala sesuatu yang batil dan tipu daya itu dengan agama. Lalu berikanlah rasa takut. Berikanlah mereka si bodoh ini dengan ancaman-ancaman. Berikanlah si bodoh ini dengan rasa takut, dengan cara memenggal-menggal ayat, ya kan, memotong-motong ayat-ayat Al-Qur'an, memotong-motong hadis-hadis Nabi. Ya, jadi ngambil hadis Nabi, ngambil ayat, ini buat nakut-nakutin, buat ancaman. Makanya barang siapa, penuh dengan barang siapa. Ya kan? Ya, memang mereka itu selain mengaku sebagai keturunan Rasul, juga mereka itu sebetulnya bakul barang siapa, ya, bakul. Jadi jualan barang siapa. Makanya dari ceramah-ceramah mereka itu selalu ucapan itu, barang siapa yang tidak percaya dengan Habib maka sesat, barang siapa yang tidak mengikuti Habib maka kafir, barang siapa. Nah itu, ya kan, maka berilah ancaman dan berikanlah rasa takut kepada mereka si bodoh-bodoh ini dengan rasa takut. Supaya apa? Supaya taklik, supaya tawadu. Setelah sudah memberikan rasa takut, sudah memberikan ancaman, barulah diberikan iming-iming. Berilah suatu keyakinan
supaya berilah suatu pengharapan agar si bodoh ini berharap sama kita. Dengan cara apa? Mengakulah sebagai keturunan Nabi, mengakulah sebagai orang-orang soleh, mengakulah sebagai orang-orang yang nanti kelak di hari kiamat itu bisa memberikan pertolongan, mengakulah sebagai orang-orang yang kelak bisa memberikan syafaat, mengakulah sebagai orang-orang yang kelak nanti di padang mahsyar menjadikan pengacara, dan mengakulah bisa menyelamatkan nanti dari panasnya api neraka. Nah, itu iming-imingnya. Maka barang siapa yang mencintai dan memuliakan para cucu-cucu Nabi palsu ini, maka kelak nanti kalian akan ditempatkan di surga yang paling indah. Itu iming-imingnya. Dan ucapan yang paling dipegang, makanya mereka ini akut. Kalau sudah akut, ini ada pegangannya. Apa pegangannya? Ini diberikan susupan keyakinan, dicekokin keyakinan. Apa cekokan keyakinannya? Yaitu, wahai para pecinta-pecintaku, wahai orang-orang yang selalu memuliakanku, wahai para muhibin-muhibin yang selalu menjagaku. Menjagaku maksudnya Habib, ya kan? Kalian adalah orang-orang pilihan Allah. Kalian adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Kalian adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah yang belum tentu orang itu memiliki, yang belum tentu orang itu mendapatkan. Maka dari itu jangan jauh-jauh dari majelis Habib. Maka dari itu janganlah kalian coba-coba untuk meninggalkan apa yang disampaikan oleh Habib. Begitu. Hanya kalianlah yang dipercaya sama Allah. Hanya kalianlah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi singa-singa Allah. Kalau dikatakan singa-singa Allah itu Kibin langsung, wah, singa Allah nih, singa Allah, singa Allah, kan gitu. Dia merasa gagah gitu. Ini singa Allah, wong singa Allah. Makanya tidaklah heran tappingan mereka itu, sangar di tapping sangar singa-singa Allah ini, sangar. Dirinya ini sudah menjadi singa Allah. Dirinya itu sudah merasa menjadi orang-orang pilihan Allah yang mencintai para keturunan Nabi. Mereka sudah merasa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan karunia dari Allah. Karena itu tadi dicekokin sama si pendusta ini. Nah, ya kan? Jadi itu sudah kekunci. Kibin-kibin ini udah kekunci nih. Mereka Kibin ini selalu meyakini, makanya saya hakul yakin kalau mereka ini adalah keturunan Rasul. Udah, karena bentuk kecintaanku kepada Rasulullah, maka saya sama cucu-cucunya ini udah pede, percaya diri gitu loh. Iya, kalau untuk cinta kepada Rasulullah dan keturunannya memang betul wajib. Saya percaya, tapi yang ori, yang asli gitu. Dan bentuk kecintaan itu tidak harus bertatap muka. Nggak harus nama rasa cinta ini kita kayak cinta kepada Allah, cinta kepada malaikat. Kita kan nggak tahu bentuknya malaikat kayak apa, bentuknya Allah juga kayak apa, kita nggak tahu. Tapi tertanam rasa cinta, ya kan? Apa menunjukkan apa dengan rasa kita cinta kepada Allah? Dengan mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu bentuk kecintaan, ya kan? Apa yang diperintahkan? Sholat, berbuat baik, bersedekah. Itu bentuk namanya kita cinta. Bukan harus berarti kita berhadapan, wah aku cinta. Enggak begitu bro. Enggak begitu. Namanya cinta itu enggak harus kita mencintai sesuatu yang goib pun karena rasa tertanam dalam hati. Begitu. Jadi memang betul, saya pun membenarkan, mewajibkan untuk mencintai Rasulullah dan juga keturunanku, keturunan Rasulullah maksudnya. Tapi yang ori, dengan adanya hadis itu